yang tertarik pada urusan perempuan ya, dunia perempuan. Terima kasih atas antusiasmenya di sesi terakhir di Zoominar kali ini ya. Jadi yang akan saya bawakan sebenarnya lebih ke arah ngobrol aja ya, dampak wabah COVID-19 terhadap perempuan ya di Indonesia terutama. Ya, kita lihat dulu situasi gambaran di Indonesia. Ini ada beberapa kutipan dari media di Indonesia, misalnya tentang akan terjadi baby boomer setelah COVID-19 berlalu ya, mungkin tahun depan akan banyak bayi-bayi yang lahir. Ya, atau di Amerika ada saat koma ibu pengidap COVID-19 di Amerika melahirkan bayi kembar. Jadi ibunya itu koma, bayinya selamat, dan ibunya juga alhamdulillah selamat. Lalu juga media asing menyoroti 400 kehamilan yang tidak direncanakan di Indonesia. Terus juga ada berita tentang bagaimana pandemi COVID ini justru meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan. Ya, jadi kalau kita lihat kalau pada masa sekarang ini sebetulnya perempuan tuh ada di mana posisinya? Kalau bisa saya jawab langsung, posisinya ada di mana-mana ya. Ada di seluruh tempat yang merupakan ruang vital bagi kehidupan manusia ya. Contohnya di rumah sakit pasti ya, 80% kurang lebih tenaga di rumah sakit itu perempuan. Lalu di pasar, di warung, dan di restoran yang tetap melayani pesanan. Juga di pabrik tekstil, yang tadinya pabrik tekstil jadi menjahit masker, menjahit APD untuk tenaga kesehatan. Ya, dari New York Times New York Times bulan Maret diperkirakan sekitar 50% pekerja perempuan di berbagai sektor penting yang harus tetap beroperasi walaupun ada lockdown atau PSBB ya. Juga ada data 9 dari 10 perawat di rumah sakit adalah perempuan. Mayoritas petugas yang bertanggung jawab di rumah sakit juga perempuan. Dan lebih dari 2/3 karyawan supermarket dan pekerja restoran cepat saji adalah juga perempuan. Ya, jadi di sini kita lihat banyak sekali posisi perempuan. Ya, jadi mendominasi semua pekerjaan di sektor esensial sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam situasi baik saat ini maupun sebelumnya atau nanti pada saat kembali normal ya insya Allah ya. Sedangkan di rumah seorang ibu itu terus memastikan dapurnya berjalan, atau kalau orang sekarang ngomongnya dapurnya tetap ngebul ya, baik dalam kondisi normal maupun krisis. Lalu mengingatkan anggota keluarga untuk menggunakan masker bila keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, melepas sepatu saat masuk rumah, dan segera mandi dan mengganti baju kotor. Itu seorang ibu pasti yang mengingatkan. Lalu juga mayoritas pekerjaan di sektor vital di masa pandemi juga dipegang perempuan yang seperti saya sebutkan di atas tadi ya. Tapi hal ini tidak dianggap sebagai prestasi yang harus diberikan tepuk tangan atau apresiasi, melainkan dianggap sebagai bagian daripada realita. Itulah kehidupan perempuan ya. Nah, dampaknya bagaimana? Dampaknya akan terjadi pada menurut PPBB ya, ada 5 sektor. Saya tambahkan di sini sosial yang mungkin nanti juga akan masuk pada 5 ini, yaitu sektor ekonomi, lalu sektor kesehatan, lalu sektor kekerasan terhadap perempuan, dan sektor ekonomi yang terkait pekerja yang tidak dibayar atau unpaid ya, labor ya, dan juga berkaitan dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dampak ekonomi, kalau kita lihat secara global, semua negara di dunia mengalami penurunan indikator ekonomi ya. Banyak karyawan 1,5 juta, sekitar 1,5 juta bulan Maret ini karyawan di PHK. Di Amerika bahkan baru mulai lockdown sudah 40 juta yang di PHK atau dirumahkan. Lalu purchasing manager index atau indeks pembelian juga turun sampai di level di bawah 50. Juga banyak penerbangan di bandara dibatalkan, terutama yang penerbangan internasional dari dan ke Cina. Sektor pariwisata juga mengalami penurunan. Hotel banyak yang tutup, restoran juga banyak yang tutup berganti menjadi
delivery service. Impor juga menurun dari bulan Januari sampai Maret itu sekitar hanya 3,7%. Itu baru sampai Maret, mungkin sampai sekarang akan terus menurun. Lalu inflasi juga mengalami penurunan, ya karena kenaikan harga emas yang sampai sekarang bertengger terus di atas, juga kenaikan harga pangan yang esensial. Jadi dampak seperti ini nantinya akan menimpa perempuan dan anak perempuan yang umumnya berpenghasilan rendah atau tidak punya tabungan atau melakukan pekerjaan yang tidak aman atau hidup di bawah garis kemiskinan. Di sini kalau kita lihat gambarnya ya, dilihat gambarnya bagaimana dampak secara ekonomi ya. Ini gambar saya ambil dari brief policy dari UN. Ya, dari perempuan yang secara umum, secara global itu hidup di bawah garis kemiskinan dibanding laki-laki itu banyak perempuan. Itu dari segi ekonomi, lalu dari segi kesehatan, ya perempuan yang sakit ya terutama ya, sulit mendapatkan pengobatan dan pelayanan karena berbagai masalah berkaitan dengan ketidaksetaraan atau intersektor ya, seperti kayak etnis ya, seperti status sosial ekonomi, disabilitas, usia, ras, ya lokasi geografis, orientasi seksual yang nanti akan berdampak pada akses dan pengambilan keputusan pada pelayanan kesehatan yang bersifat kritis ya, dan informasi tentang COVID. Perempuan juga mempunyai kebutuhan kesehatan unik ya, tapi kurang mendapat perhatian ya atau akses pada pelayanan yang berkualitas, termasuk pengobatan dan juga vaksinasi yang esensial, dan pelayanan kesehatan maternal dan kesehatan reproduksi, termasuk cakupan BPJS atau ASKES ya untuk biaya kesehatan rutin atau yang sifatnya katastrofik atau dalam masa krisis, khususnya daerah rural dan daerah yang termarginal atau di daerah pinggiran. Adanya restriksi norma sosial dan stereotip gender yang membatasi akses ke pelayanan kesehatan. Dan ini kita lihat contoh yang dari UN ya, di Spanyol maupun Italia, daerah di Eropa yang paling parah terdampak ya. Di sini kita lihat efeknya ke perempuan, yang biru ini perempuan lebih besar. Ya, jadi di sini kalau kita lihat perempuan itu dampak kesehatannya ada secara resiko ya, secara global perempuan itu dan terutama yang berada garis depan ya, di front line itu nurse, midwife dan kader ya. Terus di Fasiankes itu juga selain tenaga kesehatan juga ada cleaning service, ada laundry, catering dan pekerjaan lainnya. Di beberapa area ya, akses perempuan terhadap APD juga terbatas atau perlengkapan yang kurang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Ya, seperti misalnya ada nggak sih APD yang busui friendly ya, atau friendly untuk ibu menyusui juga perlu dipertanyakan. Lalu dampak kesehatan pada aspek seksual dan reproduksi. Ya, di sini misalnya penyediaan, contohnya tadi ya di berita itu KB ya, KB juga banyak yang tutup, jadi disarankan KB mandiri misalnya pil atau kondom ya yang disarankan seperti itu. Lalu juga akses ke pelayanan untuk kekerasan perempuan juga banyak yang tutup atau yang tidak melayani 24 jam dan itu sangat menyulitkan. Dan pengalihan, jadi apakah selama ini kesehatan reproduksi dan kesehatan maternal dalam kondisi saat ini masih dianggap kritis atau esensial? Ya, saya rasa kurang ya. Lalu yang dampak yang berikutnya adalah umum ekonomi formal di dunia ya, dan pemilihan hidup sehari-hari itu sebetulnya ditunjang besar sekali dengan keberadaan unpaid care worker ini ya. Unpaid ini seperti maksudnya gini, seorang ibu yang mengasuh anak itu sebetulnya dia sedang bekerja yang tidak dibayar.
seorang ibu yang mengatur rumah, membersihkan rumah, itu juga menjaga rumahnya, itu juga tenaga yang tidak dibayar. Ya, termasuk sekarang, misalnya ya, misalnya pasien COVID positif yang sudah dalam kondisi stabil atau mungkin PDP dipulangkan, diisolasi di rumah, ya diberikan perawatan mandiri, tidak perlu ke rumah sakit. Rumah sakit hanya diperlukan untuk pasien yang betul-betul membutuhkan. Di rumah itu dengan siapa? Yang merawat pasti perempuan, istri, anak perempuan, atau ibunya. Dan dia nggak dibayar gitu. Padahal dia membantu pekerjaan tenaga kesehatan. Ya, jadi ini penting sekali untuk menunjang ya, misalnya ada di rumah tadi balita, bayi, atau orang tua, lansia, itu juga peran dari unpaid care worker ini. Ya, di sini misalnya kasusnya rumah sakit kan sedang kewalahan membendung gelombang infeksi COVID. Nah, beban kesehatan pada keluarga dan masyarakat itu setiap hari itu meningkat gitu loh ya, karena tadi kondisi WFH, sekolah di rumah dan sebagainya. Terus penutupan sekolah juga meningkatkan tekanan dan tuntutan pada perempuan. Ditambah lagi kerjaannya, kalau tadinya misalnya ngurusin jadi seorang akuntan, ngurusin keuangan keluarga, seorang koki ngurusin masakan, seorang cleaning service membersihkan rumah. Tambah lagi sekarang seorang guru, bukan hanya yang lalu hanya mendampingi anak untuk belajar membuat PR dan segala macam. Sekarang dia harus mengajar anaknya ya. Terus juga harus ngerti apa itu Zoom, ngerti apa itulah namanya Skype, dia harus ngerti seperti itu. Ya, terus juga harus mengawasi anak-anaknya untuk hal-hal lainnya. Nah, itu efek dari penutupan sekolah ya. Jadi tanggung jawabnya, bebannya malah lebih besar lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Terus juga perawatan untuk lansia ya, yang merupakan kebutuhan kritis dalam menghadapi COVID. Ya, dan di sini juga data menunjukkan bahwa perempuan ya itu juga akan terdampak pada COVID ya. Banyak yang mengeluh ya, kecuali terutama pada ibu bekerja yang harus bekerja di rumah, bekerja di rumah, itu hanya bisa bekerja setelah anak-anak tidur, karena sehari-hari dia harus support anggota keluarga yang lain. Setelah anak tidur baru bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri kalau dia memang seorang perempuan bekerja. Ya, dan itu merupakan beban juga, jadi kurang tidur, akhirnya kesehatannya juga tidak diperhatikan ya. Jadi kalau kita lihat dari skema seperti ini ya, berapa sih yang dihabiskan waktu sehari di rumah seorang perempuan? Rata-rata 4,1 jam per hari, bandingkan dengan laki-laki yang 1,7. Ya, jadi ini yang terdampak juga jadi tambah berat ya. Lalu yang berikutnya adalah kekerasan berbasis gender atau KBG ya. Ini juga mengalami peningkatan. Ya, jadi dan Kemenak PPPA sudah mengeluarkan sendiri pedoman karena adanya peningkatan ini ya. Jadi ini data dari Komnas Perempuan, lembaga LBH Apik, dari online P3A juga semuanya melaporkan adanya kenaikan. Ya, bentuknya yang paling sering adalah kekerasan seksual, lalu fisik dan psikis. Ya, jadi nah dengan adanya, jadi kalau ada PSBB seperti ini, perempuan dan semua anggota keluarga di rumah, kalau pelaku kekerasan adalah orang di rumah tersebut, jadi kemungkinan perempuan untuk menghindar sangat kecil sekali. Ya, jadi itu akan menjadi tekanan tersendiri buat ibu, buat bapak perempuan. Sementara dia tidak bisa mengakses pelayanan untuk kekerasan perempuan. Ya, jadi ini jadi gini, kalau katanya kalau dekat, kalau saling jauh misalnya dengan suami atau dengan pasangan akan saling rindu. Kalau sering bersama-sama malah jadi berantem gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kekerasan gitu. Nah, kekerasan itu kan bisa dalam bentuk ringan ya. Misalnya mencela masakan aja sebenarnya udah dalam bentuk kekerasan verbal. Terus
ditambah lagi dengan karena sekarang semuanya daring ya, kita sering mendengar ada berita pelecehan seksual juga secara daring juga. Ya, ancaman penyebaran konten intim, misalnya nggak bisa pacaran bertemu muka, pacaran lewat WA, foto-foto, dikirimkan foto-foto yang intim, dan itu buat ancaman eksploitasi perempuan ya. Jadi seperti itu kondisinya. Secara umum seperti ini ya. Jadi di dunia juga semuanya mengalami kenaikan untuk kekerasan perempuannya. Bahkan ada beberapa kasus suaminya itu atau penanggung jawab secara nafkah entah kemana, tidak pernah kembali ya, kabur istilahnya ya, jadi ditinggalkan, ditelantarkan. Itu salah satu kasus. Yang berikutnya dampak terhadap kemanusiaan dan tatanan yang bersifat fragile ya pada hak asasi manusia. Sekarang ini masih banyak ya pengungsi perempuan ya, kelompok-kelompok yang vulnerable. Nah, ini kalau dalam kondisi seperti ini siapa lagi yang ngurus ya? Jadi banyak sekarang menjadi masalah LSM yang biasanya mengurus pengungsi, mengurus segala macam, sekarang dia fokusnya tidak ke situ, fokusnya ke tempat lain. Ya, nah ini pembatasan gerak polisi dan aparat keamanan juga mungkin membuat vakum aturan atau hukuman ya. Seperti sekarang misalnya napi, karena kita lapas sudah penuh, beberapa napi diasimilasi, dilepas. Di luar beberapa dari mereka malah melakukan kejahatan. Nah, itu juga termasuk risiko juga ya. Jadi itu beberapa dampaknya. Jadi ini dengan adanya keterbatasan atau PSBB, maka tadi kelompok-kelompok yang biasanya mensupport kelompok yang rentan ini jadi tidak jalan. Ya, ini dampak sosial tadi sudah disinggung tentang penutupan sekolah, juga pada pekerja perempuan atau migran ya, itu juga mereka nggak bisa pulang kampung ya, jauh dari keluarga, dan kemungkinan juga akan mengalami menjadi korban dari kekerasan berbasis gender ya, seperti ini ya. Jadi mereka berat dan mungkin juga tidak digaji karena majikannya atau itunya tidak mendapat gaji, dia juga bekerja nggak digaji, seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi ini, bagaimana implikasi perawatannya? Sekarang kita lihat dulu ya, kenapa sih kok berbeda dampaknya, khusus kita bahas tentang perempuannya. Ada beberapa teori, kalau saya katakan teori karena belum ada bukti, belum ada evidence ya. Dari data menunjukkan bahwa angka kematian lebih tinggi pada pasien COVID laki-laki dibanding perempuan. Ya, jadi ini ada seperti ini teorinya. Katanya respon imun perempuan terhadap virus itu lebih kuat. Ya, jadi dia lebih bereaksi terhadap vaksin dan lebih agresif terhadap infeksi seperti infeksi virus dibanding laki-laki. Dan menurut penjelasan dari expert ya, ini juga belum teruji, karena perempuan itu mempunyai 2 kromosom X. Ya, kromosom X inilah yang mengikat protein yang akan melawan dari protein yang ada di virus, termasuk di virus corona, sehingga respon perempuan lebih kuat. Lalu yang kedua tentang perbedaan gaya hidup yang berbasis gender, misalnya siapa sih yang suka keluyuran malam-malam? Laki-laki misalnya. Ya, siapa yang suka merokok ya, yang angka merokok itu ya lebih tinggi di perempuan. Padahal rokok adalah salah satu pemicu untuk infeksi virus ya. Jadi ini contoh kenapa dampaknya berbeda ya. Terus juga aspek lainnya, misalnya krisis keuangan. Sekarang ini katanya krisis ekonomi, tapi berbeda dengan krisis ekonomi yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Kenapa? Karena biasanya kalau krisis ekonomi itu yang terdampak laki-laki misalnya. Tapi di sini kok beda? Karena di sini ada yang dikatakan dengan istilah pekerja kunci. Dan pekerja kunci ini adalah 70% perempuan. Makanya ekonomi tetap berjalan walaupun mengalami krisis. Ya. Terus juga
banyak pekerjaan yang bisa pekerjaan laki-laki yang bisa dilakukan di rumah, tapi banyak pekerjaan perempuan yang tidak bisa dilakukan di rumah, seperti misalnya tadi di restoran. Ya. Lalu yang menarik ya, dengan adanya kondisi seperti ini ada dua hal positif. Dengan adanya tempat kerja yang fleksibel, kemungkinan akan hubungan dengan keluarga akan menjadi lebih dekat. Terus yang kedua ada perubahan peran gender, jadi terbalik. Misalnya si istri nurse atau dokter atau midwife, dia nggak bisa di rumah kerja, tapi suaminya di rumah kerja bisa. Berarti dia nanti akan mengurus anak ya. Jadi itu kurang lebih di sini datanya bisa dilihat. Kontribusinya seperti apa perawat, kita sudah bisa bayangkan. Yang pertama adalah pasti adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga informasi tentang COVID-19 ya. Lalu juga mengintegrasikan asesmen gender pada semua aspek. Jadi biar kita lebih memahami. Dan yang perlu kita lihat adalah memperhatikan, ya, memberikan perhatian khusus pada kelompok yang rentan, di antaranya adalah pekerja medis atau tenaga kesehatan perempuan. Ya, jadi kebutuhannya harus dipenuhi baik secara fisik maupun psikologis, termasuk nakes yang dalam kelompok rentan ya. Dia misalnya korban kekerasan, sedang hamil, ya. Dan ini yang selanjutnya secara umum sifat pelayanan juga harus kita lakukan inovasi sehingga tetap bisa menjangkau walaupun dalam keadaan PSBB. Jadi ini kesimpulannya, perempuan memainkan peran yang sangat diperlukan ya dalam kehidupan. Lalu juga tapi juga dia mengalami dampak wabah ini. Dampak ini dirasakan berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan perawat di setiap tatanan berperan dalam mengurangi dampak wabah ini terutama terhadap perempuan ya. Mungkin itu kurang lebih yang saya berikan, ini referensinya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menjaga kondisi tetap normal, diantaranya dengan mengurangi dampak terhadap perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan Zoominar yang terakhir barangkali di ikatan ini, dari kami dari Ikatan Perawat Maternitas. Perkenalkan, saya Erika dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau Pekanbaru. Izinkan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kawan-kawan sejawat perawat yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Mudah-mudahan kita sehat semua sehingga terhindar dari virus yang berbahaya bagi kita ini. Baik, saya akan membawakan materi terkait dengan pandemi COVID-19, apakah berdampak terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta bagaimana peran perawat di area maternitas. Nah, masih menjadi momok pandemi COVID ini dari segala lapisan ya, baik itu dari segala populasi, baik itu anak-anak ya, kemudian dewasa, orang tua, ibu hamil, itu juga merupakan masih menjadi momok bagi kita, sehingga segala aktivitas kita masih selalu dikait-kaitkan dengan COVID ini. Nah, kita juga paranoid yang berlebihan ya kepada sesama, takut ya kalau berhubungan dengan orang lain yang barangkali belum pernah ketemu, kita selalu akan curiga gitu. Ada positif negatifnya sebenarnya, kita bisa mengontrol ya supaya kita tidak terkena penularan dari virus ini. Tapi ada juga negatifnya, barangkali orang akan tersinggung atau bagaimana, itu mungkin sudah tidak menjadi persoalan pada saat ini. Kemudian ada juga paranoid yang berlebihan kepada COVID ini, di mana ketika mendengar COVID, si ibu atau si person tersebut merasa mual gitu ya. Jadi ada yang berdampak pada psikologisnya juga. Dan bagaimana dengan ibu hamil, melahirkan, dan postpartum? Nah, otomatis ini juga berdampak pada ibu hamil, melahirkan, dan ibu postpartum. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Imami bahwa kejadian ibu hamil selama pandemi COVID ini memang
cukup meningkat ya, bukan cukup meningkat, sangat meningkat. Diduga ada 116 juta ibu hamil saat ini, dan pada tahun yang akan datang otomatis akan ada 116 juta ibu yang akan melahirkan. Bisa dibayangkan dengan situasi pandemi seperti ini akan menjadi masalah ya bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan juga ibu postpartum. Nah, flashback sedikit ya, bahwa virus ini pertama sekali terdeteksi itu di Wuhan ya, Provinsi Hubei di Tiongkok pada akhir Desember 2019, dan pada 11 Maret 2020 itu diumumkan oleh WHO bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemik ya, dan setiap hari kasusnya bertambah. Per tanggal 1 Juni 2020 kemarin itu kasus di Indonesia itu sekitar 27 ribuan. Ya, kemudian sekitar 17 ribuan dirawat dan sembuhnya sekitar 27% atau 7.600-an, dan sekitar 6%-nya meninggal atau 1.641 yang meninggal. Dan secara global itu sekitar 6 jutaan penderita COVID di seluruh dunia, ya, dan 371.000 itu sudah meninggal. Ya, otomatis sangat banyak saat ini kasus COVID itu di seluruh dunia. Ini data dari WHO yang per 1 Juni 2020. Nah, kita lihat ya bahwa di media sosial banyak sekali informasi-informasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini yang terkait dengan ibu hamil, misalnya hamil 8 bulan meninggal ya, curhat ibu hamil diduga terinfeksi atau tertular dari tukang sayur, ibu hamil yang positif terinfeksi virus corona di Bali, janin meninggal dalam kandungan, ibu hamil di Ngawi positif COVID-19 usai dikunjung ibunya dari Jakarta. Jadi masalah-masalah yang muncul pada ibu hamil ini cukup banyak, ya, sehingga menimbulkan ketakutan tersendiri pada ibu hamil karena memang kondisi psikologis ibu hamil juga mengalami gangguan atau mengalami perubahan. Selain dia perubahan fisiologis, juga perubahan patologis pada ibu hamil, perubahan fisiologis dan juga perubahan psikologis pada ibu hamil ya. Tapi walaupun begitu, sebanyak ibu hamil yang melahirkan, ibu hamil dengan COVID melahirkan mungkin apakah ibunya yang meninggal atau bayi yang meninggal, tapi banyak juga ibu hamil dengan COVID tetapi bayinya sehat. Karena memang beberapa penelitian mengatakan bahwa tidak ada penularan vertikal dari ibu hamil yang terkena COVID dengan bayinya. Jadi artinya tidak ada penularan lewat plasenta. Tapi nanti kita akan temukan juga beberapa penelitian yang mengatakan ada gitu. Jadi dugaan-dugaan ini mungkin belum pasti ya, karena memang kita tahu virus ini masih baru, artinya masih belum ada penelitian yang banyak terkait dengan COVID-19 ini. Nah, kita lihat bahwa virus corona ini selalu berkembang ya, informasinya. Pertama dikatakan virus corona ini bisa menular lewat udara atau airborne disease ya, di awal-awal dulu. Sehingga orang pada takut dan diharapkan memakai masker medis ya, sehingga masker medis sempat hilang dari peredaran karena begitu susahnya dan sangat mahal, karena orang berlomba-lomba untuk membeli masker medis itu, karena masker medis itulah yang bisa mengantisipasi atau menghindari penularan terhadap airborne disease itu. Tapi ternyata kemudian WHO mengumumkan bahwa virus corona itu tidak menular lewat airborne disease ya, tetapi menular lewat droplet. Artinya apa? Artinya kita tidak akan tertular kalau seandainya si pasien yang terkena COVID itu tidak mengeluarkan droplets atau cairan dari mulutnya ketika berbicara atau ketika batuk dan sebagainya. Sehingga WHO mengumumkan boleh menggunakan masker kain. Artinya apa? Artinya masker kain itu diharapkan untuk menghindari kita terkena percikan dari virus itu.
Dan kalau kita lihat ya, berapa lama virus ini ada di luar itu tergantung dari tempat ya, tempat dia menempel. Seperti misalnya aluminium itu 2 sampai 8 jam, plastik 5 hari ya, sarung tangan itu sampai 8 jam, kertas 4 sampai 5 hari, kayu 4 hari, kaca 4 hari, besi 48 jam. Jadi dari pengetahuan kita lama masa hidup dari virus ini, kita bisa mawas diri gitu. Kita bisa mengontrol, kita bisa memberitahu teman-teman, kita bisa memberitahu masyarakat bahwa cara penularan dan lama hidup dari virus ini cukup lama, sehingga kita memang harus mawas diri, harus bisa menghindari atau mencegah penularan virus ini lewat seperti mulut ya, kemudian hidung dan mata, karena dia memang virus ini bisa masuk atau bisa bertahan hidup di selaput lendir mulut, hidung, dan mata tersebut. Kemudian bagaimana hubungan antara COVID dan kehamilan ya? Nah, sebenarnya ibu hamil itu apa ya? Tidak terlalu terpapar atau tidak menurut WHO bahwa ibu hamil itu sebenarnya tidak akan berbahaya kalau terkena COVID kalau seandainya dia tidak mengalami kondisi penurunan imunitas ataupun misalnya kondisi yang menyebabkan dia berat gitu terkena COVID. Misalnya ibu hamil dengan memang gangguan pernafasan, ibu hamil dengan diabetes, ibu hamil dengan hipertensi ya, dan lain sebagainya. Artinya ibu hamil sampai saat ini memang belum dikatakan populasi yang sangat berbahaya gitu, nggak seperti lansia, anak-anak ya, dan lain sebagainya. Tetapi walaupun begitu, pada ibu hamil yang mengalami penurunan imunitas ya, karena memang pada kondisi hamil terjadi perubahan-perubahan fisiologis pada kehamilan, terjadi perubahan-perubahan sistem seperti perubahan sistem respiratori, kardiovaskuler ya, perubahan sistem pencernaan dan lain sebagainya, otomatis perubahan-perubahan ini sedikit banyaknya berdampak ya terhadap kemungkinan penularan COVID-19 ini ya. Dan memang pada saat ini baru sedikit penelitian yang mengatakan ada hubungan antara kehamilan dengan penularan COVID terhadap bayi. Tetapi ada juga kontranya, karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa tidak ada penularan vertikal antara ibu dan bayi pada saat hamil. Nah, bagaimana sign dan symptoms dari COVID-19 ini menurut berdasarkan kerjasama WHO dan Cina, bahwa orang yang positif atau orang yang terkena COVID itu biasanya memberikan gejala-gejala misalnya seperti demam misalnya. Demam itu 87,9% yang mengalami COVID itu pasti demam. Kemudian dry cough atau batuk kering ya 67,7%, kemudian fatigue 38%, kemudian sputum production itu 33,4%, kemudian nafas pendek 18,6%, kemudian sakit tenggorokan, sakit kepala ya, kemudian mialgia dan artralgia ya, kemudian menggigil ya atau chills ya, nausea and vomiting, mual muntah ya, kemudian penyempitan dari rongga pernafasan, diare, hemoptisis, dan konjungtiva kongesti. Ini adalah gejala-gejala yang biasanya muncul pada pasien dengan COVID. Namun, tidak semua pasien COVID mengalami gejala-gejala, semua gejala ini. Tetapi yang paling dominan adalah demam, batuk, pilek, ya, kemudian sesak nafas. Itu pasti, ya.
Kemudian bagaimana dengan dampak COVID ini terhadap kehamilan? Nah, beberapa penelitian yang mengatakan bahwa COVID-19 pada ibu hamil ini bisa membuat ibunya menjadi atau bayinya keguguran atau resiko tinggi keguguran pada ibu, ya. Nah, tapi ada juga ketentuannya bahwa kalau seandainya kondisi ibunya parah, ya, artinya mungkin ibu mengalami gangguan-gangguan kesehatan yang lainnya, ya, sehingga dia bisa menyebabkan keguguran. Kemudian juga bisa menyebabkan resiko berat badan bayi lahir rendah, ya, atau BLR, kelahiran prematur, dan juga cacat, ya, resiko cacat pada bayi. Nah, kita tahu bahwa virus COVID ini ya mirip-mirip dengan virus kayak seperti rubella misalnya, ya. Rubella itu kalau ibu mengalami rubella otomatis berdampak atau beresiko terhadap janinnya cacat, sama dengan COVID. Resiko, tapi bukan berarti bahwa setiap ibu yang mengalami COVID itu akan menimbulkan resiko cacat pada janinnya. Nah, apakah ibu hamil akan menularkan virus di dalam rahimnya, ya? Nah, ini juga berdasarkan hasil penelitian, ya, bahwa ada penelitian yang mengatakan terdapat antibodi virus corona pada 3 bayi baru lahir dari ibu dengan COVID, ya. Tetapi tanda-tanda penularan vertikalnya tidak ada, ya. Tapi studi lain juga mengatakan tidak ada penularan vertikal terhadap ibu ke bayi lewat plasenta, ya. Artinya virus ini tidak ditularkan lewat plasenta, ya. Nah, ada juga laporan dari beberapa kasus bahwa ada bayi yang setelah beberapa hari terkena infeksi COVID-19. Nah, ini dari studi itu mengatakan kemungkinan ini diduga adalah karena si bayi itu kontak dengan ibu yang mengalami COVID setelah melahirkan, bukan karena penularan intrapartum, ya. Ini adalah penelitian yang berhubungan dengan apakah ada hubungan antara kehamilan dengan COVID. Jadi ada penelitian dari yang diterbitkan oleh belum terbit, ya, masih pre-proof, ya. Jadi dari American Journal of Obstetrics dan Gynecology terkait dengan deteksi SARS-CoV ini terhadap plasenta, ya, dan amnion, ya. Ini dikatakan bahwa dari 11 ibu hamil yang dilakukan swab, ya, ada 3 swab yang positif SARS-CoV, ya, yang diduga kontaminasi dari maternal blood atau darah ibu, cairan amnion, dan juga yang mengandung COVID-19, ya. Jadi artinya dari 11 pasien yang diswab, 11 ibu hamil yang diswab, ya, ada 3 ternyata yang disinyalir, ya, terinfeksi atau mengandung virus COVID ini di dalam cairan di plasentanya. Tetapi sisanya itu tidak. Tapi dari beberapa penelitian lain mengatakan tidak ada. Jadi karena virus ini memang baru, ya. Jadi karena baru, kemudian virus ini mungkin masih bermutasi terus, ya. Sehingga penelitian-penelitian juga barangkali nanti akan berkembang terus, gitu. Saat ini mungkin mengatakan tidak ada penularan, tetapi belum tentu nanti tidak menular, gitu. Karena memang perkembangan hari ke hari terkait virus ini bisa berubah-ubah terus, gitu. Jadi mungkin saja nanti lewat sekret vagina dan lain sebagainya mungkin bisa ditularkan. Who knows? Jadi tidak tahu. Jadi kita hanya bisa melakukan antisipasi dan mengontrol supaya
tidak terjadi. Makanya ibu hamil dengan COVID itu banyak yang akhirnya diseksio. Ya, diseksio sesaria sebenarnya tujuannya adalah untuk meminimalkan penularan dari virus itu terhadap tenaga kesehatan, ya. Makanya dilakukan seksio sesaria. Ini juga penelitian ya terkait dengan COVID. Jadi banyak sekali, lumayan banyak ya kasus ibu hamil dengan COVID ini. Tapi sebanyak yang kasus itu banyak yang melahirkan dengan bayinya yang sehat. Dan bagaimana peran perawat maternitas menyikapi kasus COVID-19 ini pada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu melahirkan? Nah, peran perawat maternitas saya bagi atas 3 ya. Yang pertama peran promotif dia, kemudian peran preventif, peran kolaboratif, dan peran pemberian asuhan keperawatan. Mari kita lihat satu-satu. Nah, peran promotif misalnya, kita harus memberikan edukasi kepada ibu ya, bagaimana supaya ibu bisa meningkatkan imunitasnya, karena memang kondisi kehamilan terjadi perubahan fisiologis, kemungkinan penurunan imunitas itu tinggi, sehingga kita memberikan pendidikan kesehatan bagaimana ibu bisa meningkatkan imunitas, misalnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidak harus mahal, tetapi mengandung protein, misalnya, ya. Misalnya mengkonsumsi tempe, tahu, gitu ya, sayur, buah. Nah, itu adalah makanan-makanan yang barangkali segala lapisan insya Allah bisa memenuhinya. Kemudian yang kedua, segera memeriksakan diri ke dokter kandungan, ya, dan pengecekan virus kalau terdapat gejala-gejala seperti demam, ya, sesak nafas, flu, dan lain-lain. Jadi kalau ada ibu hamil yang mengalami gejala-gejala ini, segera mendatangi Fasiankes, ya, ke dokter kandungan, ya, untuk melakukan pengecekan, karena kita tahu bahwa gejala-gejala demam, sesak nafas, flu, dan lain-lain itu adalah gejala dari COVID. Tapi belum tentu ibu hamil yang mengalami gejala itu positif COVID. Makanya harus dicek segera. Kemudian physical distancing, ya, edukasi terhadap physical distancing, social distancing, ya, isolasi mandiri bila ada gejala. Ini penting. Jadi jangan ibu-ibu hamil masih ke pasar juga gitu ya, membeli kebutuhan pokok misalnya, ya, karena memang kondisinya spesial, jadi kalau bisa itu dihindari, ya. Kemudian tidak menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut, ya, karena memang lokasi penyebaran dari virus ini di 3 area utama itu. Kemudian kita juga memberikan edukasi atau mempersiapkan ibu terhadap persiapan era new normal, ya, bagaimana kehidupan yang akan datang, bahwa akan ada disrupsi dari kehidupan, aturan-aturan yang harus kita jalankan, di mana akan terjadi perubahan total, perubahan besar-besaran, termasuk terhadap pelayanan kepada ibu hamil, ibu melahirkan, dan juga ibu postpartum. Di era new normal ini mungkin nanti ibu hamil tidak boleh lagi untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sering-sering. Nah, kalau di era kemarin, ya, kita tiap bulan datang ke puskesmas memeriksakan kehamilan. Nggak tahu karena rindu sama petugas kesehatannya atau karena memang ketakutan atau mungkin antisipasi, ya. Tapi di era new normal ini tidak kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan yang sering kepada ibu hamil tersebut, ya. Jadi diatur waktunya, kemudian dibuat grupnya, ya. Mungkin bisa dengan telekonsultasi, ya, via medsos, ya, via WA misalnya. Jadi kalau ibu mengalami kondisi yang yang mungkin menyebabkan ibunya terganggu, nah bisa konsultasi dulu kepada dokternya,
ya. Bisa konsultasi kepada dokter kandungan, dan bisa membuat janji ketemu, ya. Jadi itu telekonsultasi yang bisa dilakukan kepada ibu hamil. Kemudian juga ibu yang akan melahirkan, kalau dia dengan positif COVID, misalnya, otomatis dokter akan memberikan anjuran untuk melakukan mungkin tindakan seksio sesaria misalnya. Kemudian bagaimana perawatan ibu setelah melahirkan, ya. Mungkin kita lakukan manajemen laktasi bagi ibu menyusui dengan COVID. Nah, memang kayak misalnya memberikan laktasi itu memang breastfeeding itu kan minimal 6 bulan, ya. Nah, tetapi pada kasus-kasus COVID tidak disarankan sebenarnya untuk memberikan ASI secara langsung. Lebih baik dipompa gitu, ya. Kecuali mungkin APD-nya lengkap sekali, tapi rasanya nggak mungkin gitu, ya. Jadi lebih baik ibu memberikan ASI-nya itu dengan memakai susu yang dipompa dari si ibu. Dan juga edukasi-edukasi lain terhadap postpartum, misalnya menganjurkan untuk makan makanan yang bergizi, ya, agar ASI-nya banyak, ya. Kemudian bagaimana membuat psikologis ibu itu menjadi nyaman, ya. Nah, ini adalah prenatal care di masa new normal misalnya, ya. Jadi tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara sering-sering, harus ada jeda atau spacing out appointment, ya. Jadi kemudian menurunkan untuk melakukan angka kunjungan itu, ya, membuat grup-grup, ya. Misalnya grup 1 siapa tanggal sekian, ya, ada schedule-nya. Kemudian ada telehealth screenings, ya. Telehealth ini bisa misalnya pada ibu postpartum, misalnya bisa home care lewat telehealth screening, telehealth ini, ya. Jadi salah satu telehealth di area keperawatan adalah home care itu, ya, telenursing, ya. Jadi pada ibu-ibu postpartum kita bisa melakukan telehealth ini sebenarnya, ya. Kemudian menghindari pemisahan USG, ya, secara sering-sering, ya. Kemudian tidak boleh lagi sering bertemu dengan dokternya, ya. Kemudian juga ya, pada kasus-kasus dengan ibu yang positif COVID, menghindari pertemuan dengan tenaga kesehatan kalau tidak di luar jadwal, ya. Jadi harus terjadwal. Kemudian bagaimana dengan peran preventifnya? Peran preventifnya ada menyangkut pada universal precaution-nya, ya. Misalnya cuci tangan, ya. Cuci tangan dengan air mengalir. Setiap ibu hamil memegang atau menyentuh benda-benda yang berada di luar rumahnya, barangkali, ya, kita harus kasih tahu, harus dicuci tangannya dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer, minimal alkoholnya 60%, ya. Kemudian APD, jangan lupa di era new normal ini nggak ada lagi manusia yang keluar tanpa masker, ya. Jadi 5 menit lagi. Oh ya, terima kasih. Ya, kemudian olahraga juga, ya, istirahat cukup, gizi seimbang, kemudian bagaimana etika batuk dan bersin. Nah, ini juga, ya. Nah, bagaimana peran kolaboratifnya? Peran kolaboratifnya berfungsi untuk pencegahan penambahan kasus. Jadi kita nggak mungkin kerja sendiri, perawat nggak mungkin kerja sendiri, pasti harus ada teamwork-nya, ya. Jadi bisa mencegah penambahan kasus, mengurangi AKB, mengoptimalkan asuhan keperawatan pada ibu, mengurangi beban kerja, ya. Ini adalah fungsi peran dari kolaboratif. Kemudian memberikan asuhan keperawatan pada masa antenatal, intranatal, dan postnatal, ya. Ini antenatal, intranatal, postnatal, ya. Antenatal sama dengan sebelum kasus COVID, ya, tetap memberikan edukasi, tapi caranya yang dirubah, ya, teknisnya, ya, tekniknya yang dirubah. Intranatal juga, ya, pada kasus-kasus pandemik ini ibu melahirkan tetap
kita berikan pertolongan persalinan secara normal, tapi pada ibu dengan kasus COVID itu beda teknisnya ya. Kemudian pada pemberian asket postnatal juga begitu ya. Nah, ini adalah inovasi dari new normal ya, adanya KTP new normal ya. Ini digagas oleh FKUI dengan IMERI dan juga IDI ya. Jadi kirap ini untuk menentukan posisi ibu hamil itu di mana ya, di kuning kah, di merah kah, atau di hijau kah ya. Jadi kalau dia di kuning dia ODP, OTG, kalau di merah dia PDP atau pasien COVID, dan hijau dia sehat, artinya dia bisa beraktivitas tetapi dengan protokol kesehatan seperti pakai masker. Kalau dia merah otomatis dirawat ya. Kemudian dia kuning mungkin dia isolasi mandiri. Nah ini hasil screening COVID-19 lewat kartu kirap tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak dosen-dosen saya, guru-guru saya, Bapak Hari Fadila, kemudian dari Ibu-Ibu Kolegium, ada Prof. Terwati, Prof. Yati, Bu Imami, dan Ketua IPMI Ibu Desrina Harahap, serta para dosen saya. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan sharing saja mungkin terkait bagaimana saya sebagai praktisi klinik di keperawatan maternitas mencoba menerapkan asuhan keperawatan maternitas ini, yang tentunya nanti masih jauh dari ideal, tapi kami mengharapkan masukan dan arahan dari semua yang berkontribusi dalam keperawatan ini. Nah, dalam masa pandemik ini tentu ibu-ibu hamil akan dirawat dalam situasi yang berbeda dengan seperti biasanya. Walaupun tidak ada COVID pun, situasi ini adalah menjadi hal-hal yang membuat ibu bingung. Apabila dia hamil yang pertama, mungkin dia cemas, takut, udah pasti nyeri. Kemudian kalau memang ini anak yang diinginkan, dia akan bersuka cita, tidak sabar lagi untuk segera melahirkan, tapi takut dengan situasi rumah sakit. Itu tanpa ada COVID. Dan sedangkan sekarang situasinya bertambah dengan adanya COVID, sehingga mungkin akan berlipat-lipat kali situasi ini menimbulkan dampak kepada ibu hamil. Apalagi sekarang dengan adanya rapid diagnosis test, kemudian adanya PCR, kemudian ada bahasa-bahasa yang ibu hamil benar-benar tidak tahu, dan tentunya itu yang membuat ibu-ibu hamil akan lebih meningkatkan kecemasan. Tidak sedikit ibu hamil yang datang untuk melahirkan ditolak oleh beberapa rumah sakit karena memang beberapa situasi yang secara sistem tidak mendukung, tidak berpihak pada ibu hamil. Apakah memang keterbatasan beberapa rumah sakit tentang APD, ataukah screeningnya memang yang belum tepat, sehingga inilah yang situasi ini yang menjadi kerugian untuk ibu-ibu hamil beserta keluarganya. Nah, rumah sakit mau itu PPK 1, PPK 2, PPK 3 akan mempunyai kewajiban untuk memberikan asuhan kepada para pasiennya, baik itu menular ataupun tidak menular. Terlebih ini sudah diatur dalam Komisi Akreditasi Rumah Sakit dalam bab pelayanan pasien. Saya akan bercerita sedikit bagaimana di Rumah Sakit Hasan Sadikin tempat saya dibesarkan dan belajar menjadi perawat maternitas. Pasien ibu hamil yang akan masuk itu akan selalu lewat triase, baik itu lewat sisrut ataupun non sisrut. Yang menjadi kendala banyak pasien yang datang di luar sisrut. Inilah yang menyulitkan tim Pinere atau tim COVID untuk melakukan keputusan secara klinik. Ibu ini akan diperlakukan seperti apa. Berbeda dengan kasus non maternal, tidak ada kecenderungan untuk kegawat daruratannya mungkin bisa sedikit turun. Tapi kondisi ibu hamil ini kan kondisi akut. Dia datang ke rumah sakit adalah untuk bersalin, bukan untuk dirawat yang tidak ada indikasi rawat. Kalaupun dalam masa gravida, dia datang dengan perdarahan antepartum, meskipun belum aterem. Jadi semuanya tidak ada yang tidak akut untuk ibu hamil ini. Nah, ditambah dengan statusnya yang ODP atau PDP, nah itu yang akan menjadikan double impact untuk ibu hamil ini. Nah, nanti di triase ini akan ditentukan oleh tim Pinere tim COVID dengan melakukan rapid test diagnostik ini. Banyak kasus yang dirujuk dengan RDT positif, datang ke RSAS, diulang tapi ternyata negatif. Alhamdulillah, tapi ini membuat situasi jadi sedikit berbeda.
kita menjadi apakah mau APD level 2, apakah APD level 3. Nah, nanti dari triase ini akan ditentukan bila rapidnya positif akan masuk ke IGD isolasi. Di sini akan bergabung dengan kasus-kasus lain, tapi disekat, itu juga akan menambah stres ibu hamil. Kemudian apabila IGD-nya non-reaktif, RDT-nya non-reaktif akan masuk ke IGD kebidanan atau IGD Objen di lantai 2, dan nanti akan dikirim apakah mau partus normal untuk yang rapid negatif ini di VK, ataukah mau naik OK, masuk ke OK non-COVID. Nah, apabila kasusnya dia RDT dengan reaktif, dia akan masuk ke OK 301 khusus COVID, dan apabila tidak indikasi untuk untuk OK, dia akan dilahirkan tadi di IGD isolasi, misalnya per vaginam, tapi kita 90% diusahakan SC karena untuk melakukan transmisi, akan dirawat di Gedung Kemuning lantai 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah hari ini saya sudah membuka pelayanan umum, dan memang sudah berkurang signifikan jumlah pasien untuk COVID ini, sehingga di lantai 3 sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, di Gedung Kemuning ini lantai 1 sampai 4 yang kemarin itu hampir dipenuhi, ini adalah perawat khusus inap khusus COVID. Ya, siap. Ya, Pak. Iya, ya. Betul. Lanjut. Betul, Ibu. Halo, ya, lanjut. Silakan lanjut. Oke, Ibu sudah masuk lagi ya. Siap. Kemudian apabila di Gedung Kemuning itu dilakukan swab 1 dan 2 negatif, maka dia akan masuk ke Alamanda, yaitu ke ruang rawat di mana saya dinas sekarang. Nah, ruang Alamanda ini merawat juga pasien yang sudah jelas memang non-COVID, dia akan masuk ke rawat inap Alamanda ataupun sudah jelas swabnya negatif. Itu alur sedikitnya. Nah, tujuan dari asuhan keperawatan maternitas ini adalah mensejahterakan bayi, ibu, dan keluarga. Itu harapannya. Nah, prinsip yang diberikan holistic care, kemudian patient center care sesuai dengan Komisi Administrasi Rumah Sakit dan konsep dari WHO, kemudian family center care di mana kita melibatkan seluruh keluarga dalam menentukan asuhan, lalu pemenuhan hak pasien dan keluarga sebagai bagian dari akreditasi, dan continuum of care. Di sini nanti kita akan gambarkan continuum of care-nya. Pada pasien yang ibu hamil diduga sakit dengan COVID, dibuat suatu tim multidisiplin yang bertanggung jawab untuk perawatan pasien. Nah, ini ada yang terlibat yaitu tim Pinere, tim COVID, IPD, bagian infeksi, DPJP Obgyn, ilmu kesehatan anak, anestesi, dan rawat inap Kemuning bila statusnya COVID. Tapi bila non-COVID maka akan masuk ke Alamanda. Nah, kemudian bila ada indikasi induksi persalinan pada ibu hamil dengan PDP atau confirm COVID, evaluasi urgensinya. Bila masih memungkinkan tunda sampai infeksi terkonfirmasi atau keadaan akut sudah teratasi. Bila menunda dianggap tidak aman, induksi persalinan dilakukan di ruang isolasi termasuk perawatan pasca persalinannya. Inilah situasi yang berbeda dengan kasus-kasus lain. Ibu hamil ditunggu untuk terminasi sehingga kita kejar-kejaran dengan hasil rapid tadi. Bisa saja hasil rapid belum ada, tapi ini sudah distres janin. Nah, itu yang membuat situasi agak berbeda dan membuat semuanya harus serba diputuskan dengan cepat. Nah, bila ada indikasi operasi dilakukan evaluasi urgensinya, yaitu di mana ada distres janin, dan apabila memungkinkan untuk ditunda untuk mengurangi resiko penularan sampai infeksi terkonfirmasi atau keadaan akut sudah teratasi. Saya highlight di sini adalah maternal critical care. Nah, apabila operasi tidak dapat ditunda, maka operasi sesuai prosedur standar dengan pencegahan infeksi sesuai standar APD lengkap, yaitu level 3. Yang saya garis bawahi maternal critical care ini adalah menjadi peran utama keperawatan maternitas yang berada di rumah sakit. Mungkin tadi preventif, kemudian promotif sudah disampaikan oleh para senior saya, Ibu Imami dan Ibu Erika. Yang mau saya tekankan di sini adalah maternal critical care yang menjadi titik fokus perawat klinik yang ada di maternitas di rumah sakit ataupun di PPK 1, PPK 2 ataupun PPK 3. Nah, prinsip dari sini adalah kita tetap menstabilkan dulu di jalan nafas, ABC seperti prinsip kegawat daruratan, kemudian kita melakukan assessment, stabilisasi dan mentransfer sesuai level dari perawatannya.
Nah, ini maternal critical care ini menjadi basis semua kemampuan perawat mestinya yang berada di rumah sakit, terutama di maternitas. Nah, di sini ada high dependency care, ada high risk maternity, dan semua unit ini tidak dapat saling menggantikan, semua memiliki fungsi yang sesuai. Nah, penentuan tingkat perawatan kritis yang dibutuhkan oleh ibu ini tergantung pada jumlah organ support yang diperlukan. Kita membagi berdasarkan literatur ke dalam 4 level berdasarkan ketergantungan dari organ support level dan level monitoring yang dibutuhkan berdasarkan kondisi klinis dan diagnosisnya. Memakai level of ini yang dari standar guidelines. Jadi tingkat 0 kami merawat di ruang rawat inap biasa, yaitu di Alamanda. Dan level 1 pasien yang beresiko kondisinya memburuk dan membutuhkan tingkat observasi yang lebih tinggi. Level 2 di sini ada 1 kegagalan 1 fungsi organ, tapi tidak termasuk ventilator. Dan level ketiga yaitu membutuhkan ventilasi mekanik. Di sini ada dukungan pernapasan dasar atau ada 1 lagi organ tambahan. Nah, level ini harus dibuat baik itu COVID dan non-COVID. Jadi harus komprehensif. Untuk yang COVID dilakukan di Gedung Kemuning, level 0, 1, 2, 3 ini, untuk non-COVID berada di Alamanda. Nah, manfaat pendekatan ini tentu saja membuat asuhan pasien lebih komprehensif, di mana perawatan level ini akan bersinergis dengan staf yang kompeten dengan keahlian klinis yang tepat dalam mengelola situasi klinis ini, baik itu secara independen, konsultan perawatan kritis, baik itu medis, keperawatan, ataupun staf kebidanan. Sehingga dapat dilihat kalau RDT-nya reaktif, dia akan masuk ke HCU Kemuning dan ke RIKK. RIKK untuk high care-nya, HCU Kemuning untuk ventilatornya, sehingga itu intensif. Untuk ke Alamanda itu yang non-COVID, itu akan masuk ke level 2, dan level 3-nya adalah GICU, General Intensive Care Unit. Nah, ini adalah level of care-nya. Pasien maternitas apa yang kita simpan di normal ward, pasien seperti apa yang kita simpan di level 1, level 2, dan level 3. Ini kita mengambil juga dari beberapa literatur, dan memang disesuaikan dengan teknis di lapangan. Jadi seperti misalnya pasien-pasien tidak beresiko kita bisa simpan di ruang rawat inap. Lalu di high risk room seperti apa? Pasien-pasien yang membutuhkan restriksi cairan, kemudian pasien-pasien yang memerlukan monitoring untuk intake output-nya. Nah, di level 2 itu pada masalah basic respiratory support-nya dia memerlukan terapi oksigen, bisa melalui simple mask, kemudian CPAP dan level positif airway. Nah, kemudian untuk kardiovaskuler di sini memakai CVP untuk monitoring cairannya yang lebih akurat. Kemudian ada juga neurologic support-nya di mana pasien-pasien mendapatkan MDO4, sehingga di sini harus betul-betul benar monitornya, jangan sampai terjadi depresi pusat nafas akibat pemberian MDO4 yang tidak terkontrol, dan juga memonitor tekanan intrakranial di sini. Kemudian untuk pasien-pasien HELLP syndrome juga apabila satu organ supportnya yang terganggu mungkin di level 2. Untuk level 3 nanti yang membutuhkan ventilasi mekanik. Nah, sistem-sistem ini yang harus dimiliki oleh perawat maternitas, pengetahuan ini yang harus sama sehingga kita bisa menentukan pasien ini akan kita rawat di mana. Sehingga ini akan bersinergis dengan para SPOG, membuat asuhan terpadunya sesuai gitu. Nah, dari critical care ataupun HRR yang masuk ke rawat inap itu prinsipnya memiliki continuity care, continuity of care-nya. Nah, di sini jangan sampai nggak nyambung dari ruang HRR masuk ke ranah atau dari ICU ke HRR dan ke ranah tidak continue. Misal rehabilitasi fisik pada saat di intensif mungkin dia tirah baring lama. Diharapkannya apakah kita bisa melakukan rompasif, aktif, nanti di HRR-nya seperti apa dan di ranap seperti apa. Pencegahan dekubitus apabila dia lama untuk tirah baringnya. Kemudian di nutrisi, misalnya di ICU-nya dia memakai total parenteral nutrisi, apakah nanti akan bertahap diturunkan menjadi parsial parenteral nutrisi, kemudian menjadi oral, kemudian menjadi nanti secara langsung makan asupannya, apakah nanti dihitung recall diet 80%, di sini harus nyambung dari mulai intensif, HRR sampai ranap. Kemudian kebutuhan psikologis dan emosional ini yang paling harus kita garis bawahi. Dengan situasi COVID ini, ibu bahkan tidak tahu pada saat masuk saya COVID, misal
hanya saja saya melihat semua orang pakai baju putih. Saya diperlakukan seperti begini. Nah, biasanya setelah sadar, ibunya bilang, setelah kompos mentis, dia berada di HRR atau di ranah. Kemarin saya dirawat pakai baju ini, petugasnya pakai baju ini, dan saya belum bertemu bayinya. Nah, itulah yang membuat ya resiko untuk postpartum blues, resiko untuk depresi postpartum, dan semuanya di sini. Nah, permasalahan pun akan bertambah dengan masalah laktasi di sini. Selanjutnya, prinsip perawatan dari COVID ini disimpan di isolasi, kemudian pemulangannya harus sesuai ini. Rekomendasi dari COVID ini bisa saya lewat karena ini ranah keperawatan anak, hanya saja untuk anak, untuk bayi baru lahir tidak dilakukan IMD dan dia akan diisolasi dahulu. Nah, untuk pompa selaras dengan Ibu Erika, kita menggunakan ASIP, yaitu air susu ibu perah. Kemudian untuk tujuannya tetap untuk mengurangi transmisi virus dari ibu ke bayi. Oke. Nah, ini bisa di skip dulu. Nah, ini mah hanya gambaran sehingga 80% kita melakukan SC untuk menurunkan transmisi. Ada 22 pasien yang rapid sampai tanggal 27 Mei yang rapidnya positif dan dirawat di Kemuning. Kemudian alhamdulillah swab-nya 1-2 negatif dan hanya satu saja yang PCR-nya positif, satu pasien saja dari 22 ini. Kemudian ini yang dirawat di Alamanda dengan hasil rapidnya awalnya positif menjadi negatif, ataupun dengan swab-nya dinyatakan negatif dari Kemuning dipindahkan ke Alamanda. Nah, observasi di postnatal yang perlu tetap ditingkatkan oleh kami bersama, yaitu maternity early warning score. Ini menjadi tetap sebagai alat yang handal untuk mendeteksi kondisi-kondisi perburukan. Kemudian, nah ini data fokus pada antenatal. Tools ini kita sosialisasikan kepada para perawat yang berada di ruang COVID, karena tidak semua perawat yang ada di ruang COVID adalah perawat maternitas. Hanya ada 4-5 orang perawat maternitas yang dikirim ke ruang COVID, yang berada di level rawat inap dan di level high care unit. Nah, sehingga kita pun mengenalkan data-data fokus ini, apa yang harus kita observasi pada pasien maternitas dengan sesuai level tadi. Kemudian di postnatal ini yang kita juga sharekan. Lalu untuk beberapa hal itu ada akses kepada perawat maternitas untuk breast engorgement, untuk permasalahan nifas, kemudian untuk bagaimana cara pemberian ASI-nya untuk air susu yang perah tadi. Masalah-masalah keperawatan yang bisa muncul banyak. Nah, selain dari masalah fisik, yaitu resiko kekurangan cairan, resiko konstipasi, kemudian beberapa masalah ineffective breastfeeding, itu akan menjadi fokus dari asuhan kita. Nah, ini beberapa asuhan yang kita lakukan, mulai dari defisit volume cairan berhubungan dengan perdarahan postpartum. Untuk gambar di bawah, kita memakai APD level 2, karena ini sudah dinyatakan swab PCR-nya negatif, meskipun rapidnya positif, sehingga kita memakai APD level 2. Kemudian ini ketidakpastian fungsi jaringan berhubungan hipovolemia, sama kita memakai APD level 2 karena PCR-nya sudah negatif. Kemudian resiko infeksi berhubungan dengan hilangan darah, ini asuhan yang kita berikan. Dan untuk pain management, untuk post SC kita memakai 2, farmako dan non farmako. Untuk yang farmako seiring dengan medical pathway dokter pakai resep WHO, dan untuk non farmakologi kita pakai GD imagery, napas dalam dan relaksasi. Untuk pain management, perubahan fisiologi postpartum seperti breast engorgement, kemudian puting susu yang retak, kemudian hemoroid, episiotomy, kita memberikan terapi-terapi keperawatan yang khas seperti ice pack, kemudian sheet bath dalam air dingin, kemudian daun kubis, itu beberapa kita berikan. Nah, untuk proses isolasi ini yang membuat ibu cemas, kita lakukan manajemen kecemasan, peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri ibu, dan manajemen laktasi. Tidak mudah memang menekan atau menurunkan kecemasan, karena pada intinya ibu akan terobati cemasnya apabila ketemu bayi, dan selama isolasi itu cenderung cemas. Nah, di sini kita yang harus berulang-ulang edukasi kepada ibu dan keluarga dan seluruhnya, dan tidak sedikit juga ibu keluarga yang tidak sabar untuk menunggu 14 hari isolasi tersebut.
Kemudian ini beberapa teknik yang kita lakukan untuk mencegah breast engorgement, teknik mermaid, pijat oksitosin, dan asipra. Nah, kami selain sebagai perawat edukator, kemudian konsultan dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Imami dan Ibu Erika. Nah, saya khususnya mungkin sebagai perawat, caregiver dan perawat-perawat lainnya, kami prinsipnya akan membantu mempertahankan dan memulihkan kesehatan dan membantu mencapai fungsi level maksimal dan kemandirian melalui proses penyembuhan serta mengelola penyakit dan gejala dalam combined care plan bersama tenaga kesehatan yang lain. Mungkin kami juga sudah melakukan kerjasama dengan UNPAD, IPMI dan HRL Rumah Sakit Hasan Sadikin membuat buku tentang panduan pencegahan manajemen COVID di area keperawatan maternitas dan kesehatan perempuan yang insya Allah dalam 2 minggu ke depan mungkin sudah ada di Tokopedia dan bisa dilihat, mudah-mudahan sudah ada. Satu lagi, dalam peran konsultan dan edukatornya mengembangkan aplikasi Kesturi yaitu konsultasi maternitas dan kesehatan reproduksi. Ini berupa hotline konsultasi dengan dokter SPOG, perawat spesialis mengenai informasi kesehatan maternitas dan kesehatan reproduksi. Di sini bukan hanya masalah kehamilan, tapi masalah gangguan reproduksi seperti masalah ginekologi, miom dan sebagainya sampai ke bagian onkologi dan sudah bekerja sama dengan konsultan dari SPOG bagian onkologi. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang kurang karena saya juga sedang belajar. Mungkin untuk penutup kepada Pak Jajat minta sedikit diputar, ada beberapa salam dari teman-teman saya yang berada di klinik dan dari IPMI. Terima kasih kepada Pak Jajat, saya persilakan. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada host.